Halo, kembali lagi di PDV Detailing Channel. Kali ini kita lagi ada di PDV Premier BSD dan kita kedatangan mobil yang baru aja launching kira-kira minggu lalu nih. Nah, ini mobil Innova Zenix tipe V Hybrid. Jadi ini adalah Toyota Innova yang sudah menggunakan platform yang benar-benar baru ya. Yang pasti dia sudah nggak leather frame, jadi sasisnya sudah monocoque semua. Dia nggak ada sasis terpisah dengan body ya, jadi body adalah sasis gitu, monocoque. Mesinnya hybrid. Ini tipe V yang modelista ya, jadi sudah ada tambahan body kit. Tapi ini bukan tipe yang paling atas, bukan yang Q hybrid ya. Yang itu ada tambahan DRL di bagian grill bawah ini, dan fitur-fitur lainnya juga beda ya. Velgnya juga beda, dan interior beberapa yang beda. Dan yang V ini belum ada sistem TSS ya, jadi belum ada lane keep assist, atau bisa dibilang belum ada autonomous driving. Oke, jadi mobil ini baru aja datang, ini baru aja dicuci ya. Nah, kita mau akses dulu catnya gimana. Kelihatannya ini udah beda ya dengan Toyota sebelumnya. Nggak seperti Innova sebelumnya atau Fortuner sebelumnya yang banyak bolong-bolong catnya. Ini lebih mirip sama catnya si Corolla Cross ya, yang hybrid juga. Setahu saya memang satu platform ya, tapi nggak tahu juga pabriknya sama apa enggak. Yang pasti catnya udah nggak bolong-bolong. Tapi ini clarity-nya kurang ya, jadi warna putihnya agak kelihatan pudar. Nggak apa-apa, nggak masalah. Lebih baik kelihatan pudar daripada cat bolong-bolong ya, karena bolong-bolong itu kita nggak bisa perbaikin. Kalau yang seperti ini, yang clarity-nya kurang, kita masih bisa heavy cutting untuk kita ratain ya, jadi lebih mengkilat lagi. Innova Zenix ini mau kita proses coating, tapi customer-nya masih galau mau ambil paket yang mana. Nanti di akhir video pasti kita akan informasiin lagi ya dia ambil paket apa. Nah, untuk sekedar sekilas review, body panelnya ini kayak kendor. Ini nggak kayak Toyota pada umumnya ya. Tuh, lihat. Goyangnya eksesif banget dan di dalam berasa kayak mentok sesuatu. Tuh, goyang semua. Ini kalau kita tekan sini, bagian sininya bergerak. Kayak nggak plek gitu ya. Beda sama Honda yang kebanyakan kancing dan baut. Bongkarnya juga sampai susah setengah mati. Nah, ini lagi proses. Habis dicuci ya, ini lagi di masking supaya trim-trim bagian hitam-hitam cladding ininya juga nggak kena poles dan nggak jadi putih-putih ya, jadi bentongan. Yuk kita lanjutkan prosesnya. Sebelumnya di Innova Venturer, emblem kijang ini dihilangkan ya. Jadi sepertinya tadinya Innova itu mau menghilangkan image kijang, jadi Innova adalah brand sendiri. Tapi entah kenapa, mungkin karena heritage ya, saat Innova Zenix ini keluar, kijang ini dimunculkan lagi. Jadi mobil ini namanya aneh nih, panjang banget. Toyota Kijang Innova Zenix V Hybrid Modelista. Banyak banget emblemnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kayaknya nggak ada mobil lain yang emblemnya sebanyak ini ya, sampai 7. Bayangin. Nah, ini ada detailan keren. Ini emblem Toyotanya biasanya kan panelnya itu rata, terus grillnya nonjol. Nah, kalau ini dia flush ya, jadi rata. Jadi dia agak colong ke dalam, terus emblemnya rata gitu jadinya. Detail yang lumayan menarik ya, jadi lebih clean kelihatannya. Lalu untuk interiornya masih menggunakan bahan fabric, belum jok kulit ya. Yang tipe Q baru menggunakan kulit. Dan untuk baris kedua, untuk tipe V ini masih 3 baris biasa.
masih seperti konfigurasi Kijang pada umumnya ya, sebelum-sebelumnya 2, 3, plus 2 di belakang. Tapi kalau yang sudah Q itu sudah menggunakan captain seat ya, jadi sudah ada ottoman juga, bisa ada leg extender. Yang ini masih standar. Tapi untuk tipe V ini juga sudah dilengkapi dengan panoramic sunroof. Ini kalau dibuka, ruangan kabin jadi terasa lega banget ya. Terus untuk rear seat entertainment juga sudah ada 2 monitor. Sudah ada kontrol AC di sini ya, bukan puter-puteran lagi. AC-nya di bagian kanan dan kiri di setiap row ada. Lalu di sini sudah ada 2 colokan USB Type C. Jadi 2 handphone bisa dicas langsung di situ. Untuk material interiornya sendiri, ini masih plastik keras ya. Agak sadis buat mobil yang harganya startnya udah di 400 besar juta ya. Dan untuk bagian ini kulit, nggak tahu kulit asli atau enggak, sepertinya sih sintetis ya. Dan empuk-empuk dipegang gitu. Tapi yang lainnya plastik, total plastik. Nah ini ada armrest, bukanya aneh nih, cuman satu arah dari sebelah sana, dari posisi driver. Setirnya modelnya udah model Innova terbaru, maksudnya Toyota terbaru ya, modelnya kotak seperti race. Dan sudah ada power nih rear brake ya, jadi sudah nggak ada tuas engkol-engkol buat tarik rem tangan. Terus untuk shifternya malah dia balik ke yang versi Toyota lama ya nih, jadi bukan gated lagi, tapi ini udah biasa aja nih, jadi ada tombolnya lagi. Nah mobil ini menggunakan transmisi CVT ya, sudah bukan torque converter biasa, jadi sudah tidak ada gigi yang berganti. Nah untuk ruang mesinnya, posisi mesinnya jauh banget di bawah ya. Jadi kalau dilihat ini posisi kap mesin setinggi ini, mesinnya jauh di bawah nih, kira-kira mungkin ada 20 cm di bawah garis kap mesin. Nah ini efeknya pasti berpengaruh ke center of gravity ya, jadi pasti belok-belok lebih stabil. Biarpun posisi mesinnya masih berada di depan front axle, jadi nose heavy ya mobil ini. Harusnya kalau belok-belok agak understeer karakternya. Tapi nggak apa-apa, ini bukan mobil buat kebut-kebutan. Tapi memang pasti akan ada improvement yang jauh banget dibanding Innova atau Fortuner sebelumnya yang menggunakan sasis leather frame. Jadi selain mesinnya rendah, sasisnya monokok. Ini pasti improvement banget kalau di jalan tol dan belok-belok ya. Nah ada kabel orange nih. Ini yang menandakan kalau mobil ini hybrid ya. Kalau yang tempel-tempelan hybrid, mobilnya bensin biasa, itu nggak bakalan ada. Karena itu adalah kabel high voltage ya, penanda kalau ini adalah kabel yang digunakan untuk drive baterai dari ke motor listriknya. Nah, kalau mobil dinyalain dengan kondisi baterai yang terisi penuh, dia nggak langsung nyala ya mesinnya ya. Jadi baterainya dulu yang kick in, jadi kita kalau jalan bisa menggunakan baterai aja, nggak harus menggunakan bensin. Dan saat mesinnya nyala, si mesin bensinnya nyala, si motor listrik akan membantu akselerasi awal supaya si mesin kerjanya nggak terlalu berat ya. Jadi bensinnya semakin irit, karena memang pada umumnya mobil itu lebih boros saat keadaan stop and go. Jadi kalau mobil sudah berjalan gitu kenceng, itu bensinnya lebih sedikit ya penggunaannya. Nah kalau kayak gini nih, kita nggak bisa, ini kan mesin nyala ya, kita nggak bisa gas nih. Gas diinjek, RPM nggak naik, cuman ada tulisan akselerator pedal is press. Jadi kita nggak bisa gas-gas kayak mobil zaman dulu, kita gas-gas gitu kan buat dengerin suara knalpot. Ini udah nggak bisa lagi ya. Lalu detail kecil yang kurang menyenangkan, kamera mundurnya bener-bener low resolution, gak enak dilihatnya ya. Padahal ini harga mobil sudah di atas 500 juta, kamera berapa duit sih? Itu review kita singkat tadi ya. Sekarang kita mau mulai proses poles ya dan detailingnya. Ayo kita mulai.
Bisa dilihat mobil ini tekukannya banyak banget ya. Dari sini ada tekukan yang menggunduk ke atas, turun lagi di tengah kap mesin. Belum lagi di bagian depan ini banyak banget tekukan ya. Jadi di bumper ini ada tekukan, di depan sini ada tekukan, ada overcladding, ada over fender di sini, ada tekukan lagi di sini. Ini juga kelihatan ya. Tuh garis ke belakang, di bawah garis ada tekukan lagi seperti over fender, gendut-gendut gitu ya. Bagian bawah ada list cladding, terus body kit two tone ya, jadi yang bagian sininya masih plastik, yang sebelah sininya sudah dicat. Lumayan complicated bentuk bodinya. Bagian belakangnya juga ya, modelnya bertangga-tangga. Tapi profil ya kalau dilihat dari belakang jadi smoke, keren. Seperti versi kencang padahal enggak ya, biasa-biasa aja. Oke, ayo kita lanjut. Nah, bagian segini ini sudah kita coba tes panel di heavy cutting ya. Langsung kelihatan clarity-nya berubah. Kan dari sini kasar langsung halus ya. Untuk titik lampunya juga beda. Sebelah sini dan sebelah sini beda kan. Nah, ini kenapa kita prefer mobil yang kondisi catnya kurang clarity daripada yang bolong-bolong. Tadi kita udah mention pas awal. Nah, ini baru step 1 heavy cutting. Nanti setelah di medium compounding dan finish polishing pasti akan beda lagi hasilnya. Lanjut. Jadi mobilnya ini udah selesai dipoles ya, sekarang lagi detailing. Jadi sela-sela yang pada kena debu-debu kompon lagi dibersihin. Terus biasanya ada residu bekas tempel-tempel masking tape ya, kita bersih-bersihin. Nah, ini akhirnya ngambil paket yang premium ya. Jadi kalau premium itu layer satunya pakai Kuro yang graphene coating kita. Lalu layer 2-nya pakai S36, jadi yang oil base ya. Jadi ini bakalan mengkilat banget, tapi memang kalau warna putih, apalagi di kamera, itu nggak akan terlalu kelihatan glossy-nya ya. Tapi seenggaknya ini udah berubah jauh ya clarity-nya daripada kemarin sebelum dipoles. Kemarin kan kelihatan kayak pudar ya, kayak berkabut gitu. Nah, sekarang udah seperti cermin, cuman warna putih aja, jadi nggak terlalu kelihatan mengkilat ya. Setelah dipoles baru kelihatan ya. Ternyata bagian fender ini sama bumper warnanya agak belang nih. Kelihatan nggak di kamera? Jadi kalau dilihat langsung, warna bumper ini lebih kuning ya. Kelihatan kan? Lebih kuning daripada ini. Belang. Yang belakang gimana? Yang belakang sama, tapi nggak separah yang depan. Yang ini nggak terlalu kelihatan ya. Mungkin karena sudut juga. Miring ya, kalau depan kan lurus, jadi nggak terlalu kelihatan. Tapi itu belang juga. Nah, dari sini kelihatan ya, belang. Nah, ini customer-nya kemarin minta buat di batch semuanya jadi polos. Saya prefer kayak gini ya, apalagi untuk Zenix ini kemarin banyak banget emblemnya. Ada di sini aja ada 6 kalau nggak salah, apa 5 ya, ada 5. Terus sun visor, bukan sun visor, apa namanya, talang air dibukain semua, jadi tampilannya lebih clean ya. Jadi ini kita bersihin juga residu-residu bekas tempelan si talang airnya ya. Ini kebetulan karena masih baru, jadi nggak ada bekas sama sekali. Nah, kenapa kita menyarankan emblem-emblem itu dicopot aja? Karena biasanya kalau kita nyuci di rumah, sela-sela emblem itu bakalan ketinggalan ya airnya. Jadi lama-lama berkerak, apalagi kalau air di rumah atau di tempat cucian itu banyak zat besinya. Itu bakal cepet kuning dan berkerak.
sudah di coating pertama menggunakan Tivo Kuro, Tivo grafin ya. Jadi bahan dasarnya grafin, mengkilat banget. Di toppingnya menggunakan Tivo S36, bener-bener mengkilat, jauh banget hasilnya daripada pertama kali datang ya. Terutama clarity-nya. Lihat pantulan lampunya bener-bener tajam banget ya. Lampu spotlightnya, lampu neonnya semua tajam pantulannya. Nah sekarang lagi finishing nih, lagi kita lihat-lihat lagi, kita pastiin nggak ada yang kurang-kurang. Mobil udah beres. Terima kasih sudah menonton. Itu dia review singkat kita dan coating mobil Innova Zenix hybrid ya. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Boleh bertanya langsung di bawah atau langsung ke WhatsApp kita. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye.